Shalom Bapak Ibu Saudara, komunitas Jemaat Gereja Kristus Ketapang yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini kita dapat kembali bersama bertemu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah hari baru. Kami dapat kembali menikmatinya bersama dengan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau berikan hikmat bagi setiap kami agar dapat mengerti dan nantinya juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, kiranya Kau boleh urapi hamba-Mu ini, biarlah Kau boleh berbicara sesuai dengan kehendak-Mu melalui dia. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan pada hari ini saya beri judul Roh Kita Lebih Besar. Itu diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6. Saya harap nanti Bapak Ibu Saudara dapat membacanya secara lengkap di tempat masing-masing. Nas hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernahkah Anda menerima pesan di WA yang kelihatannya sangat meyakinkan? Misalnya, pesan yang mengatakan ada promo besar-besaran dari toko yang terkenal. Cukup klik saja linknya, lalu Anda akan mendapatkan hadiahnya. Ada logo toko di sana, ada kata-kata yang baik, dan bahkan ada foto barang yang kelihatannya asli. Ada juga yang mengirimkan undangan pernikahan atau pengiriman barang. Tapi setelah link diklik atau ada yang di-download di sana, ternyata itu adalah penipuan. Handphone kita tiba-tiba bisa ngehang atau malah rusak. Nah, Bapak Ibu Saudara, ajaran sesat itu mirip seperti pesan penipuan rohani. Dari kemasannya sekilas nampaknya benar, rohani, bahkan menyebut nama Tuhan. Tapi ternyata isinya menyesatkan, malah bisa membelokkan hati kita dari kebenaran Injil. Namun bahayanya di zaman sekarang, banyak orang mudah sekali tertipu karena mereka tidak memeriksa lagi akan kebenarannya. Hal demikian yang juga dihadapi oleh jemaat di zaman Yohanes yang menulis surat ini. Pada saat itu ada guru-guru palsu yang mengajarkan bahwa Yesus itu datang ke dunia, tapi bukan sungguh-sungguh jadi manusia, atau malah memutarbalikkan ajaran Yesus. Guru-guru palsu ini begitu lihai dalam berbicara. Kelihatannya penuh sekali dengan hikmat, penuh dengan kasih, dan mereka memakai bahasa-bahasa rohani yang baik. Karena itu, perlu sekali murid-murid Kristus itu menguji apakah mereka itu berasal dari kebenaran Allah atau tidak. Dalam ayat 2 dan 3 jelas dituliskan bagaimana mengujinya, yaitu melihat apakah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia itulah dari Allah. Dan yang tidak mengakuinya, itu bukan berasal dari Allah. Namun yang pasti, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini meyakinkan kita bahwa identitas kita itu berasal dari Allah. Hal ini merupakan tanda bahwa kita ini milik Allah, bukan milik dunia ini. Dalam ayat 4 dikatakan bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Maka Roh Kudus yang ada di dalam kita itu lebih berkuasa dari kuasa kegelapan atau roh penyesat di dunia ini. Hal ini bukan karena kekuatan kita sendiri, namun karena kuasa Allah yang tinggal di dalam kita. Saat kita menghadapi pengajaran yang membingungkan, atau tekanan, atau godaan dari dunia, ingatlah selalu bahwa Roh Kudus di dalam kita itu lebih besar dari kuasa apapun yang di luar sana. Karena itu, latihlah kepekaan rohani kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Janganlah menilai sebuah kebenaran dari seberapa banyak orang yang setuju atau seberapa populernya itu di media sosial, tetapi dari seberapa setianya kepada kebenaran Kristus. Bapak Ibu Saudara, dunia ini penuh dengan suara. Ada yang membawa kita mendekat kepada Allah, ada juga yang menjauhkannya. Akan tetapi kabar baiknya, Allah tidak membiarkan kita sendirian.
Kita berasal dari Allah, dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita lebih besar daripada roh apapun di dunia ini. Maka dari itu, janganlah kita takut. Tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Pekalah mendengar suara Roh Kudus, dan hiduplah setia kepada Kristus. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kiranya Roh Kudus memampukan kita menjalankan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang kembali menguatkan kami, bahwa kami harus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, kebenaran Injil. Terima kasih untuk kuasa Roh Kudus yang telah Kau curahkan bagi kami. Kiranya firman ini boleh Engkau tanamkan dalam hati kami, dan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.